Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5331. Edik Abe menggertakkan giginya sedikit dan berkata, "Ya. Itu juga tidak lama setelah kamu memasang jimat ajaib bahwa udara dingin pecah di kamar tidur, kan?" Santiago Luo terus berbicara. Edik Abe taruh tangannya di tanah perlahan. Ayak di tanah. Dan lanjutkan, "Ini salahku." Santiago Luo menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tuan Abe, saya awalnya mempercayai Anda. Tetapi sayangnya, Anda telah menghina kepercayaan saya. Demi menjadi penduduk pulau, kamu bisa bunuh diri." Surat Abe juga meletakkan dahinya di tanah. Berteriak, "Tuan Luo, ini saya yang tertekan. Ini saya." Karena itu, dia menekan tangannya lagi pada saat yang sama. Dan rasa dingin samar menyebar dari telapak tangannya. Dan kenyaman dia akan merangsang cara yang telah dia rencanakan untuk waktu yang lama. Jelas, Abe saat ini tidak mengakui konseling sama sekali. Apakah dia mengakui kesalahannya atau ayak? Itu semua untuk mengaktifkan sarana yang telah disiapkan sejak lama. Ledakan. Sangat disayangkan bahwa meskipun pikirannya sangat berhati-hati, dia ayak terlalu cepat. Jadi Santiago Luo sama sekali tidak percayanya. Pada saat dia akan mengaktifkan kartu truf yang tersembunyi, tangan kanannya langsung tertusuk peluru timah. Apa? Jeritan melengking terdengar. Santiago Luo melangkah maju dan menginjak tangan kiri Edik Abe. Dengan klik yang tajam, tangan kiri Edik Abe pun langsung patah. Gregory Oliveira tercengang saat melihat pemandangan ini. Dia tidak pernah tahu bahwa saudara iparnya, yang tampaknya tunduk di depannya, juga memiliki tempat yang menentukan. Setelah menginjak kaki Edik Abe lagi, Santiago Luo berkata dengan ringan, "Buka karpetnya dan lihat apa yang ada di bawahnya." Beberapa penjaga dengan cepat mengangkat karpet, dan melihat bahwa pada titik tertentu, formasi besar telah terbentuk dengan onmyoji ajaib jimat. Meskipun saya tidak tahu seperti formasi besar ini ketika bersemangat, itu cukup untuk membuat kelopak mata orang terperanjat. Benar saja, orang-orang di negara pulau mati, dan hatiku di musim panas tidak akan mati. Apakah kamu sudah menyiapkan alat untuk membakar batu giok dan batu? Gregory Oliveira, apakah ini orang yang kamu bawa untuk menyelamatkan adikmu? Karena itu, Santiago Luo perlahan berkata, "Kirim seseorang ke sekte penggabung. Saya pikir nona penggabung akan sangat tertarik." Segera, orang-orang terseret ke bawah. Gregory Oliveira sangat ketakutan sehingga dia langsung ayak di tanah. Dia memukul dirinya sendiri beberapa kali dan menangis dengan getir. "Kakak ipar, ini salahku karena aku tidak mengenal siapapun." Santiago Luo sedikit mengernyit dan melirik Harvey York dengan sedikit malu. Meskipun dia tegas, bagaimanapun juga saudara iparnya adalah saudara iparnya. Meskipun dia melakukan sesuatu yang salah, dia tidak bisa benar-benar membunuhnya. Harvey York melirik Gregory Oliveira dengan setengah tersenyum. Lalu berkata dengan ringan, "Kakak Luo, Tuan Oliveira tidak melakukannya dengan sengaja. 80% dari dia ditipu dan digunakan oleh orang lain untuk melakukan hal seperti itu. Saya pikir Anda tidak memberi tahu keluarga Sunan Oliveira untuk saat ini. Tapi sebagai pelajaran, saya percaya bahwa Tuan Oliveira akan sangat mendengarkan saudaramu Luo di masa depan." Gregory Oliveira tampaknya tidak berpikir bahwa Harvey York benar-benar akan mengatakan hal-hal baik untuknya. Pada saat ini, dia terus mengangguk dan berkata, "Ya, ya. Aku akan mendengarkan kakak iparku di masa depan." Kakak ipar.
Apa yang kamu katakan? Apa itu? Santiago Luo tertegun sesaat, lalu menatap Harvey York dengan ekspresi bersyukur. Tangan Harvey York ringan dan ringan. Tidak hanya membantunya memecahkan masalah, tetapi juga membantunya menaklukkan Gregory Oliveira, seorang playboy. Cara yang baik. Bab 5332. Setelah Harvey York menyelesaikan urusan keluarga Luo, ketika Devora Oliveira pulih, dia kembali ke Jifutang. Di halaman lain dari keluarga Hoffman, Frank Leduk langsung menghancurkan Geyao Gaiwan, set porselen, di tangannya ke tanah, dan memarahi Araceli Hoffman dengan marah. Limbah, kamu sampah. Orang-orang yang kamu undang juga sampah. Orang-orang di tanah suci seni bela diri itu tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik. Tidak bisakah kamu menamparkan orang mati yang bermarga York? Orang-orang di negara pulau juga sampah. Mereka mengatakan bahwa mereka lebih dari 250.000 hingga 80.000 orang. Mereka membuat banyak persyaratan sekaligus. Dan mereka menginginkan ini dan itu. Apa hasilnya? Sekarang ada di tangan sekte penggabung. Masalah besar. Jika dia membocorkan sesuatu, bukankah semua orang akan selesai? Araceli Hoffman melihat pemandangan ini dengan acuh tak acuh, dan berkata perlahan, Tuan Leduk, setiap kali ada suasana tenang di acara-acara besar, saya tidak perlu memberi tahu Anda ini. Tuan Muda Leduk mengatakannya bukan 10 kali, tetapi 8 kali, kan? Mendengar 3 kata Tuan Leduk, ekspresi muram Frank Leduk menyatu, dan dia bahkan menggigil tak terkendali. Jelas, dia tahu betul bahwa dia adalah pengikut Jonathan Leduk di keluarga Leduk. Alasan mengapa dia bisa berbicara dengan lantang di depan pria besar seperti Araceli Hoffman adalah karena kepercayaan yang diberikan oleh Jonathan Leduk. Orang-orang dari tanah suci seni bela diri bukannya tidak bisa diandalkan, tetapi karena nama keluarga York sangat sulit untuk dihadapi. Araceli Hoffman menyalakan cerutu tipis dengan ekspresi ringan di wajahnya. Tapi karena York yang bermarga berani meminta Amanda Holitz mencuci toilet untuknya, maka dia akan menanggung kemarahan. Thomas Lasaren, Tuan Muda Peacock Villa. Bahkan Tuan Muda dari Peacock Villa tidak bisa menekan York yang bermarga ketika si kecil ditampar. Yang tua secara alami akan melompat keluar. Ini adalah biro serial. Apa yang kamu khawatirkan? Mendengar kata-kata Araceli Hoffman, Frank Leduk tercengang sejenak. Lalu senyum muncul di wajahnya. Dan berkata, saya telah mendengar bahwa orang-orang Merak Villa berpikiran sempit. Jika yang bermarga York benar-benar berani melakukan sesuatu pada Thomas Lasaren. Lalu Peacock Villa. Bukankah itu berasal dari faksi? Dengan cara ini, akhir dari nama keluarga York sudah ditakdirkan. Entah mati cepat atau mati nanti. Tidak ada bedanya. Hanya saja aku berharap dia bisa mati lebih cepat. Kalau tidak, bagaimana jika dia melakukan sesuatu yang salah pada kita sebelum dia mati? Bagaimana kita bisa menjelaskannya kepada Tuan Muda Leduk? Araceli Hoffman berkata ringan. Jangan khawatir. Dia tidak punya waktu. Frank Leduk tertegun sejenak dan berkata, apa maksudmu? Araceli Hoffman menghela nafas dan berkata, apakah Anda pikir saya akan membiarkan orang-orang di negara pulau masuk ke sekte Joiner hidup-hidup? Tidak hanya itu. Orang-orang yang mereka syukuri untuk keluarga mereka. Mereka memukuli orang-orang di negara pulau. Dan yang paling penting adalah mereka juga membunuh orang. Aku tidak butuh penjelasan untuk masalah ini. Frank Leduk tertegun sejenak. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk berdiri. Menyajikan secangkir teh untuk Araceli Hoffman sendiri. Dan kemudian berkata, Tuan Muda Hoffman benar-benar menutupi langit dengan satu tangan. Dan di Jinling, 3/3 akre ini diubah menjadi di atas. Tangan untuk awan menutupi tangan untuk hujan.
Araceli Hoffman tersenyum dan mengabaikan sanjungan Frank Leduk, tetapi mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Berdengung. Sementara Araceli Hoffman memutar nomor tersebut, telepon Harvey York bergetar hebat. Dia menjawab telepon tanpa sadar. Dan suara Alexa Joyner datang dari sisi yang berlawanan. Dengan sedikit kering dan tertekan, Harvey York, sesuatu terjadi. Kali ini, aku khawatir itu akan sedikit merepotkan. Bab 5333. Setengah jam kemudian, Harvey York muncul di lobi rumah sakit rakyat pertama Jinling. Hampir segera setelah Harvey York muncul, Alexa Joyner dan Stanley Joyner, yang tampak sedikit kuyu, datang. Tuan Muda York, Anda akhirnya di sini. Jelas. Bahkan Alexa Joyner, dengan bantuan Stanley Joyner, dapat dengan sempurna mengendalikan situasi keseluruhan sekte Jinling Joyner. Tetapi bagaimanapun juga, ada beberapa hal yang tidak dapat dilawan oleh tenaga kerja. Harvey York tidak berbicara omong kosong, tetapi langsung mengatakan pada intinya, apa yang terjadi. Alexa Joyner berkata dengan lembut sambil memberi isyarat. Kamu masih harus ingat surat AB. Harvey York sedikit terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak ingat? Penduduk pulau ini ditampar wajahnya di sore hari. Untuk mengungkapkan warna aslinya. Apalagi yang salah? Alexa Joyner menarik napas dalam-dalam dan berkata, Santiago Luo mengirim orang ke sekte Joyner kami. Masuk akal bahwa selama kita bisa mendapatkan informasi yang cukup dari mulut AB, kita bahkan bisa langsung menjatuhkan Araceli Hoffman dan yang lainnya. Lagi pula, kami menduga penampilannya terkait erat dengan Araceli Hoffman. Tapi, di tengah interogasi, sesuatu terjadi. Harvey York berhenti, melirik Alexa Joyner, dan berkata, mati. Alexa Joyner menghela nafas dengan sedikit lesu dan berkata, tidak apa-apa untuk mati. Masalahnya bukan mati, tapi hampir sampai, kamu akan tahu ketika kamu masuk dan melihatnya. Harvey York tidak berbicara omong kosong. Dia langsung mengenakan topeng dan gaun isolasi yang diserahkan Alexa Joyner, dan kemudian berjalan ke area isolasi yang sakit kritis di samping Alexa Joyner. Di bagian terdalam dari zona karantina, ada ruang terpisah. Di pintu rumah, beberapa dokter berjas putih saling memandang dengan ekspresi malu di wajah mereka. Ketika mereka melihat Alexa Joyner muncul, para dokter ini memberi hormat dengan hormat. Jelas, orang-orang ini terkait dengan sekte penggabung atau keluarga tersembunyi ke-6. Ini juga menunjukkan bahwa situasinya serius dari samping. Karena jika bukan karena ini, Alexa Joyner tidak akan begitu serius. Harvey York berjalan ke pintu bangsal isolasi dan melihat ke dalam melalui jendela. Saat dia melihatnya, bahkan dengan ketenangan Harvey York, dia sedikit terkejut. Karena di bangsal, saat ini otak Edik AB sudah berkembang. Jika tebakan Harvey York benar, Edik AB seharusnya bunuh diri dengan memukul kepalanya sesaat setelah jatuh ke tangan Joyner Sek. Tapi masalahnya Shinya AB yang seharusnya menjadi mayat, sekarang seperti orang hidup, mondar-mandir di bangsal, dan kadang-kadang mengeluarkan suara aneh yang membuat orang merasa ngeri. Peralatan pemantau di bangsal saat itu berkedip lampu, seolah memberi tahu semua orang bahwa dia belum mati. Melihat adegan ini, Harvey York hampir tidak bisa tidak memikirkan 4 kata, Resident Evil. Tapi dia sangat jelas bahwa hal-hal seperti Resident Evil tidak mungkin dalam kenyataan. Lagi pula, ketika seseorang mati, dia mati. Bagaimana dia bisa berubah menjadi mayat dan berdiri lagi? Harvey York menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, sudah berapa lama ini terjadi? Alexa Joyner menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah 4 atau 5 jam.
Kami awalnya curiga bahwa dia berada di bawah kendali Onmyoji atau mantra negara pulau itu. Tapi setelah membaca persembahan dari Joiner Sect, mereka tidak bisa mengetahuinya. Setelah dikirim ke rumah sakit, ditemukan bahwa dia tampaknya memiliki beberapa tanda kehidupan. Kami tidak mengerti sekarang. Selain itu, kami memiliki kekhawatiran lain yang mencegah kami menanganinya dengan santai. Yaitu, kami memiliki tingkat keraguan tertentu apakah dia adalah senjata biokimia yang disiapkan oleh penduduk pulau. Bagaimanapun, penduduk pulau sangat pandai dalam hal ini. Dalam hal edik AB ini adalah senjata itu sendiri. Tujuannya adalah untuk mengacaukan kata-kata negara khas saya. Kami menembak dengan santai. Bukankah kami memenuhi ambisi mereka? Alexa Joyner menghela nafas. Dan, jika ada penyebaran virus yang tidak perlu di Jinling, sebuah kota metropolitan dengan populasi 20 juta. Kami berterima kasih kepada anggota keluarga kami atas kematiannya. Harvey York mengerutkan kening sejenak, lalu berkata dengan lembut, "Buka pintunya. Aku akan melihat dulu." Harvey York membuat beberapa penilaian di dalam hatinya. Tetapi dia tidak sampai pada kesimpulan langsung. Beberapa dokter ragu-ragu. Tetapi Alexa Joyner melambaikan tangannya untuk membuka pintu. Pintu terbuka perlahan. Harvey York melihat ke dalam. Dan berkata perlahan, "Halo, Tuan Abe. Kita bertemu lagi." Edik Abe mondar-mandir perlahan. Tetapi ketika dia mendengar suara Harvey York, dia tiba-tiba menoleh. Matanya berubah merah. Dan kemudian dia membanting ke arah tempat Harvey York berada. "Datanglah kemari." Hanya dapat dikatakan bahwa orang-orang yang telah melihat film tersebut hanya memiliki dua kata di benak mereka saat ini, yaitu zombie. Alexa Joyner tanpa sadar berkata, "Tuan Muda York, hati-hati." Harvey York sedikit mengernyit, lalu menendang edik Abe langsung ke tanah. Retakan. Suara retak tulang keluar. Sangat tidak menyenangkan. Tapi edik Abe, yang jatuh ke tanah, berjuang untuk berdiri lagi pada saat ini, seolah ingin menerkam. Harvey York mengabaikannya dan menendangnya lagi. Retakan. Dengan tangisan lagi, edik Abe mematahkan kedua kakinya. Dan sekarang dia akhirnya tidak bisa berdiri. Tetapi dia masih berjuang di tanah. Harvey York memicingkan mata pada edik Abe saat ini. Mengambil napas dalam-dalam. Dan berkata, "Pergilah cari ayam hidup. Perhatikan, itu pasti ayam jantan." Alexa Joyner dan Stanley Joyner keduanya tertegun sejenak dan berkata, "Ayam hidup." Staf medis juga bingung. Sebagai dokter yang disebut hati orang tua, di mata mereka, Abe tidak mati saat ini. Tetapi ketika Harvey York datang, dia langsung mematahkan kedua kakinya. Dan sekarang dia menginginkan seekor ayam. Apa yang akan dilakukan ini? Apakah kamu menari? Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya yang tampak seperti kepala dokter, berkata dengan wajah tidak puas saat ini, "Nona Joyner, meskipun saya tidak tahu siapa teman Anda. Tapi masalahnya, ini adalah rumah sakit. Mengalahkan pasien di rumah sakit. Dan kemudian apakah Anda akan mendapatkan ayam jantan untuk datang ke area karantina rumah sakit kami? Jika hal ini keluar, rumah sakit kami akan menjadi lelucon di komunitas medis. Masalah ini memberitahuku bahwa aku tidak setuju. Dan tolong bawa orang pergi. Kami akan menyelamatkan yang sakit." Alexa Joyner ragu-ragu sejenak. Lalu melirik Harvey York dan berkata, "Tuan Muda York, Direktur Medina selalu baik kepada dokter. Jika Anda tidak menjelaskan dengan jelas, dia tidak akan membiarkan Anda mengacaukannya." Harvey York melirik Direktur Medina dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jika Anda benar-benar seorang dokter dengan kebaikan dan kebaikan, maka Anda harus dapat melihatnya. Orang normal, dengan tengkorak retak,
Sudah mati. Bab 5334. Selain itu, kami memiliki kekhawatiran lain yang mencegah kami menanganinya dengan santai. Yaitu, kami memiliki tingkat keraguan tertentu apakah dia adalah senjata biokimia yang disiapkan oleh penduduk pulau. Bagaimanapun, penduduk pulau sangat pandai dalam hal ini. Dalam hal Edik AB ini adalah senjata itu sendiri. Tujuannya adalah untuk mengacaukan kata-kata negara Hasaya. Kami menembak dengan santai. Bukankah kami memenuhi ambisi mereka? Alexa Joyner menghela nafas. Dan, jika ada penyebaran virus yang tidak perlu di Jinling, sebuah kota metropolitan dengan populasi 20 juta. Kami berterima kasih kepada anggota keluarga kami atas kematiannya. Harvey York mengerutkan kening sejenak. Lalu berkata dengan lembut, "Buka pintunya. Aku akan melihat dulu." Harvey York membuat beberapa penilaian di dalam hatinya. Tetapi dia tidak sampai pada kesimpulan langsung. Beberapa dokter ragu-ragu. Tetapi Alexa Joyner melambaikan tangannya untuk membuka pintu. Retakan. Pintu terbuka perlahan. Harvey York melihat ke dalam. Dan berkata perlahan, "Halo, Tuan AB. Kita bertemu lagi." Edik AB mondar-mandir perlahan. Tetapi ketika dia mendengar suara Harvey York, dia tiba-tiba menoleh. Matanya berubah merah. Dan kemudian dia membanting ke arah tempat Harvey York berada. "Datanglah kemari." Hanya dapat dikatakan bahwa orang-orang yang telah melihat film tersebut hanya memiliki dua kata di benak mereka saat ini, yaitu zombie. Alexa Joyner tanpa sadar berkata, "Tuan Muda York, hati-hati." Harvey York sedikit mengernyit. Lalu menendang Edik AB langsung ke tanah, retakan. Suara retak tulang keluar. Sangat tidak menyenangkan. Tapi Edik AB, yang jatuh ke tanah, berjuang untuk berdiri lagi pada saat ini. Seolah ingin menerkam. Harvey York mengabaikannya dan menendangnya lagi. Retakan. Dengan tangisan lagi. Edik AB mematahkan kedua kakinya. Dan sekarang dia akhirnya tidak bisa berdiri. Tetapi dia masih berjuang di tanah. Harvey York memicingkan mata pada Edik AB saat ini. Mengambil napas dalam-dalam. Dan berkata, "Pergilah cari ayam hidup. Perhatikan, itu pasti ayam jantan." Alexa Joyner dan Stanley Joyner keduanya tertegun sejenak dan berkata, "Ayam hidup." Staf medis juga bingung. Sebagai dokter yang disebut hati orang tua. Di mata mereka, AB tidak mati saat ini. Tetapi ketika Harvey York datang, dia langsung mematahkan kedua kakinya. Dan sekarang dia menginginkan seekor ayam. Apa yang akan dilakukan ini? Apakah kamu menari? Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya yang tampak seperti kepala dokter, berkata dengan wajah tidak puas saat ini, "Nona Joyner, meskipun saya tidak tahu siapa teman Anda. Tapi masalahnya, ini adalah rumah sakit. Mengalahkan pasien di rumah sakit. Dan kemudian apakah Anda akan mendapatkan ayam jantan untuk datang ke area karantina rumah sakit kami? Jika hal ini keluar, rumah sakit kami akan menjadi lelucon di komunitas medis. Masalah ini memberitahuku bahwa aku tidak setuju. Dan tolong bawa orang pergi. Kami akan menyelamatkan yang sakit." Saat berbicara, meskipun kepala dokter sedikit takut, dia masih menggertakkan giginya dan bersiap untuk memasuki bangsal. Alexa Joyner ragu-ragu sejenak. Lalu melirik Harvey York dan berkata, "Tuan Muda York, Direktur Medina selalu baik kepada dokter. Jika Anda tidak menjelaskan dengan jelas, dia tidak akan membiarkan Anda mengacaukannya." Harvey York melirik Direktur Medina dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jika Anda benar-benar seorang dokter dengan kebaikan dan kebaikan, maka Anda harus dapat melihatnya. Orang normal, dengan tengkorak retak, sudah mati." Bab 5335. Direktur Medina mendengus dan berkata,
Kamu tahu itu orang normal. Tapi lihat pasien ini. Dia masih berjuang. Alat di dalamnya juga menunjukkan bahwa masih ada detak jantung di tubuhnya. Dia tidak mati. Dan kami para dokter menyaksikan seorang pasien meninggal di depan kami. Ini adalah penghinaan terbesar bagi kami. Harvey York berkata dengan ringan. Ini bukan detak jantungnya, melainkan napasnya. Napas sesuatu di dalam dirinya. Dan kamu akan menjadi seperti dia. Aku mengatakan yang sebenarnya. Percaya atau tidak. Sutradara Medina awalnya terlihat benar dan menakjubkan. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Harvey York, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tapi dia masih menggertakkan giginya saat ini. Omong kosong. Ketika seseorang membawanya masuk beberapa jam yang lalu. Mengapa perawat yang membawanya tidak mengalami kecelakaan? Harvey York berkata dengan ringan. Itu karena hal-hal di tubuhnya belum matang pada waktu itu. Tapi sekitar 1 jam yang lalu, benda itu matang. Jika tebakanku benar, jantung Abe berdetak 1 jam yang lalu dan mulai berjalan-jalan. Kan? Sebelum itu, dia tidak berbeda dengan orang mati. Direktur Medina tertegun sejenak. Lalu kehilangan suaranya. Bagaimana Anda tahu? Lalu dia melirik Alexa Joyner. Alexa Joyner berkata dengan ringan. Saya tidak mengatakan apa-apa. Jika saya jadi Anda, saya sarankan Anda mendengarkan nasihat Tuan Muda York, bagaimanapun. Saya mengundang Tuan York untuk datang karena dia memiliki kemungkinan besar untuk dapat menyelesaikan masalah di depannya. Harvey York menabrak rel kereta api saat sedang panas. Sekarang, hal-hal di dalam tubuhnya sangat perlu untuk terus tumbuh. Ini juga keberuntungan kami bahwa kami mengirim mayat Edik Abe ke sini untuk isolasi sesegera mungkin. Jika itu di dunia luar, benda itu mungkin telah jatuh ke tangan orang lain. Kalau begitu, konsekuensinya tidak bisa diatur. Ngomong-ngomong, sekarang saatnya mencari ayam jantan. Jika saya terus berlarut-larut, saya mungkin tidak memiliki sarana untuk menyelesaikan masalah ini. Mendengar Harvey York mengatakan sesuatu yang serius, Direktur Medina akhirnya ketakutan. Memikirkan dirinya menjadi seperti apa Edik Abe. Dia menggigil dengan cerdas. Dan kemudian melambaikan tangan kepada seseorang untuk bersiap. Tapi demi wajah rumah sakit, dia tetap memberi perintah. Segera para medisnya menyelinap keluar dari tangga darurat untuk menemukan seekor ayam jantan. Harvey York tidak banyak berpikir. Mengambil ayam jantan dan meliriknya. Lalu membuka pintu bangsal isolasi dan melemparkan ayam jantan ke dalam. Setelah ayam jantan memasuki bangsal, dia dengan cepat menjadi tenang setelah kepanikan awal. Dan dia mulai berjalan di sekitar bangsal dengan flamboyan. Dan Edik Abe masih berjuang di lapangan saat ini. Tepat ketika semua orang akan meragukan apa yang dikatakan Harvey York, ayam jantan itu akhirnya datang ke wajah Abe. Pada saat ini, mata Abe tiba-tiba memerah lagi. Dan dia menggigit kepala ayam dengan wow. Adegan kejam ini membuat 2 perawat kecil di samping berteriak ngeri. Bahkan Alexa Joyner sedikit mengernyit. Seolah tidak tega melihat pemandangan berdarah di depannya. Tapi Harvey York masih menatapnya. Segera, dia berbisik, keluarlah. Semua orang melihat masa lalu tanpa sadar. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.